Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Haura Fadilah dengan NIM F1B021010, kelas A, Prodi Administrasi Publik Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, dosen pengampu Dr. Ali Rohman MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai citra dari birokrasi. Sebelum masuk mengenai materi citra birokrasi, saya akan menjelaskan dahulu mengenai apa itu birokrasi. Pengertian dari birokrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan adat dan sebagainya yang banyak lika-liku dan sebagainya. Melansir dari Kamus Keuangan Tokopedia, birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Selanjutnya ada karakteristik birokrasi. Menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Kedua, tugas yang bersifat khusus. Ketiga, kaku dan sederhana. Keempat, diselenggarakan secara resmi. Kelima, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Keenam, berorientasi terhadap logika. Ketujuh, tersentralistis. Kedelapan, taat dan patuh. Kesembilan, disiplin. Kesepuluh, terstruktur atau sistematis. Dan yang terakhir atau kesebelas adalah tidak pandang bulu. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari birokrasi. Fungsi dari birokrasi sendiri yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan publik, yang kedua pelaksana pembangunan yang profesional, yang ketiga perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan, yang keempat alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Selain fungsi, di sini saya akan membahas mengenai peran dari birokrasi. Yang pertama adalah sejalan dengan tujuan pemerintahan, yang kedua melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, yang ketiga melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, yang keempat menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Yang kelima, birokrasi seringkali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Dan yang keenam, masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas yang utama. Selanjutnya, ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, setiap jabatan memiliki wilayah kompetensinya sendiri. Yang ketiga, pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Yang keempat, pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Yang kelima, pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya, yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Yang keenam, para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. Yang ketujuh, para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Dan terakhir yang kedelapan, promosi diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Pengertian dari citra birokrasi. Citra birokrasi merupakan persepsi yang ditujukan kepada birokrasi dan aparaturnya yang dapat diidentifikasi dari 4 dimensi utama, yaitu kinerja, performatif, moral, teknis atau technical, dan dimensi legal prosedural.
Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai konteks sejarah birokrasi publik di Indonesia. Birokrasi di Indonesia pada umumnya banyak dipengaruhi birokrasi sistem kerajaan dan kolonial yang merupakan suatu kendala dalam melakukan perubahan. Panjangnya perjalanan birokrasi tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan para birokrat pada masa lalu atau past situation seperti birokrasi pra-penjajahan atau kerajaan dan pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, birokrasi masa lalu bergerak dan menjadi landasan atau dasar birokrasi saat ini atau current situation, yaitu birokrasi yang masih banyak dipengaruhi oleh birokrasi kolonial. Namun, kebiasaan baik di masa birokrasi kolonial seperti pemerintahan yang relatif bersih tidak diterapkan dalam birokrasi saat ini yang cenderung korup. Dikutip dari Agus Dwianto tahun 2006, kajian akar historis sejarah pertumbuhan birokrasi sangat penting untuk menjelaskan the state of the art dari birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Keterkaitan sejarah menjadi penting untuk melihat kemunculan berbagai fenomena dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam tubuh birokrasi, seperti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak tumbuhnya budaya pelayanan dalam birokrasi di Indonesia. Menurut sejarah, birokrasi terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, birokrasi masa kerajaan. Yang kedua, birokrasi masa kolonial. Dan yang ketiga, birokrasi masa Orde Baru. Yang pertama ada birokrasi masa kerajaan. Sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16, sebagian besar wilayah Indonesia menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan absolut. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus tunduk dan patuh pada kehendak sang raja. Yang kedua, birokrasi masa kolonial. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintahan kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi pada saat era kerajaan. Yang ketiga ada birokrasi pada masa Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol politik secara penuh. Korporatisme negara merupakan sistem perwakilan kepentingan yang biasanya banyak diterapkan oleh rezim pemerintahan otoritarian. Pemerintahan Orde Baru mulai menggunakan birokrasi sebagai premium mobile bagi program pembangunan nasional. Selanjutnya mengenai pandangan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia. Di sini saya sudah menyebarkan angket atau survei yang harus diisi oleh responden, di mana dalamnya terdapat jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, provinsi dan kabupaten tempat tinggal, beserta ada 21 pilihan ganda mengenai pandangan masyarakat Indonesia terhadap birokrasi. Dari 57 jawaban yang sudah saya peroleh, untuk jenis kelamin itu didominasi perempuan, yaitu sebesar 73,7%. Dan untuk usia, didominasi oleh umur 18-20 tahun, tingkat pendidikan S1 68,4%, lalu ada pekerjaan 89,5% didominasi oleh pelajar atau mahasiswa, dan untuk tempat tinggal sekarang para responden, itu ada kebanyakan yang masuk kategori pedesaan sebesar 59,6% dan 40,4% masuk kategori perkotaan. Selanjutnya provinsi tempat tinggal, responden saya rata-rata bertempat tinggal di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk kabupaten tempat tinggalnya yaitu didominasi di Majalengka dan Banyumas. Kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya yakni sesuai dengan keahliannya. Di mana dari 57 jawaban yang saya peroleh memiliki jawaban merata antara tidak setuju dan setuju yaitu 42,1%, 12,3%-nya itu adalah tidak tahu dan sisa sedikitnya adalah sangat setuju dan sangat tidak setuju.
Untuk pertanyaan yang kedua, organisasi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap, di mana 66,7% menjawab setuju, 19,3% menjawab tidak setuju, 8,8% menjawab tidak tahu, dan sisanya adalah sangat setuju dan sangat tidak setuju. Selanjutnya mengenai pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi, di mana 43,9% menjawab setuju, 35,1% menjawab tidak setuju, 15,8% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan sisanya menjawab sangat tidak setuju dan sangat setuju. Lalu pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas, di mana 52,6% menjawab setuju, 38,6% menjawab tidak setuju, dan 8,8% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat. Jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi, maka akan mendapatkan penghargaan. Dari 57 jawaban yang sudah saya peroleh, 63,2% menjawab setuju, 10,5% menjawab tidak tahu dan juga sangat setuju, lalu ada beberapa jawaban yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, di mana 71,9% responden saya menjawab setuju, 8,8% menjawab tidak setuju dan juga sangat setuju, dan sisanya menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat. Selanjutnya, pertanyaan mengenai pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang. Semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. 42,1% menjawab tidak setuju, 26,3% menjawab setuju, 19,3% menjawab sangat tidak setuju, 8,8% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan sebagian kecil menjawab sangat setuju. Selanjutnya, birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. 52,6% menjawab sangat setuju, 42,1% menjawab setuju, ada sebagian kecil yang menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan sebagian yang lebih kecil itu menjawab tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya adalah pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. 57,9% menjawab setuju, 19,3% menjawab sangat setuju, 15,8% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan 7% menjawab tidak setuju. Selanjutnya, pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. 54,4% menjawab setuju, 21,1% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, 14% menjawab sangat setuju, dan 10,5% menjawab tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya adalah birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon. 64,9% menjawab setuju, 31,6% menjawab sangat setuju, dan ada 2 bagian kecil yang menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat dan tidak setuju. Pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. 47,4% menjawab sangat setuju, 45,6% menjawab setuju, ada bagian yang kecil menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan ada bagian yang lebih kecil yaitu menjawab sangat tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya, pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. 50,9% menjawab setuju, 24,6% menjawab sangat setuju, 19,3% menjawab tidak setuju, sebagian kecil menjawab tidak setuju, dan ada bagian yang lebih kecil menjawab sangat tidak setuju. Pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan. 49,1% menjawab sangat setuju, 45,6% menjawab setuju, dan ada sebagian kecil yang menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan ada bagian yang lebih kecil menjawab tidak setuju.
Selanjutnya, pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi. 45,6% menjawab setuju, 31,6% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, 12,3% menjawab tidak setuju, dan 10,5% menjawab sangat setuju. Lalu urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. 47,4% menjawab sangat setuju, 45,6% menjawab setuju, bagian kecil menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan ada 2 bagian yang sangat kecil menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? 47,4% menjawab setuju, 40,4% menjawab sangat setuju, ada bagian kecil yang menjawab tidak setuju, bagian kuning tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan ada bagian yang sangat kecil menjawab sangat tidak setuju. Lebih banyak pengalaman negatif yang saya dapatkan dari birokrasi pemerintah. Dari 57 responden yang mengisi survei saya, 49,1% menjawab setuju, 17,5% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat dan sangat setuju, dan 15,8% menjawab tidak setuju. Saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. 49,1% dari 57 jawaban responden menjawab setuju, 19,3% menjawab tidak setuju, 15,8% menjawab sangat setuju, 12,3% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan ada bagian yang sangat kecil menjawab sangat tidak setuju. Pertanyaan selanjutnya, jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. 54,4% menjawab setuju, 21,1% menjawab sangat setuju, 14% menjawab tidak setuju, dan 10,5% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat. Pertanyaan terakhir mengenai kepuasan terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. 49,1% jawaban dari 57 responden adalah tidak puas, 35,1% menjawab puas, 12,3% menjawab tidak tahu atau tidak punya pendapat, dan sebagian kecil lagi menjawab sangat tidak puas. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini potret birokrasi kita masih belum baik. Citra dan kinerja birokrasi masih harus lebih ditingkatkan. Masyarakat secara umum enggan untuk berurusan dengan birokrasi. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, berperilaku korup, kolutif, dan nepotis atau KKN, memiliki kecenderungan untuk memusatkan kewenangan, masih rendahnya profesionalisme, dan tidak terdapatnya budaya dan etika yang baik. Bahkan banyak pihak menilai bahwa kondisi birokrasi pemerintah telah menjadi semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi citra negatif dari birokrasi. Yang pertama adalah pergantian para pejabat birokrasi, terutama pimpinan yang dirasa tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah pembenahan manajemen kepegawaian. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum atau law of enforcement. Upaya yang pertama yaitu pergantian para pejabat birokrasi, terutama pimpinan yang dirasa tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Banyak orang berpendapat bahwa korupsi sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Sulit untuk merubah budaya yang sudah berakar lama dan menjalar ke hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tetapi bukan berarti budaya tidak bisa diubah. Demikian pula halnya dengan budaya di organisasi publik. Pergantian pimpinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya organisasi. Upaya yang kedua yaitu pembenahan manajemen kepegawaian. Jika kita melihat pada manajemen kepegawaian organisasi publik, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan dan memiliki pegawai negeri sipil yang berkualitas. Caranya, yang pertama, perbaikan sistem rekrutmen pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, merubah sistem penilaian kinerja pegawai negeri sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang ketiga, merubah sistem penggajian pegawai negeri sipil. Dan yang keempat, penerapan sistem reward and punishment harus diperjelas. Upaya yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat merupakan elemen utama bagi penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Namun demikian tidak mudah untuk dapat diwujudkan secara ideal. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan diperlukan karena sejumlah alasan diantaranya. Untuk memastikan bahwa keinginan dan preferensi masyarakat dirujuk dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan publik itu sendiri. Selanjutnya, upaya yang keempat atau upaya yang terakhir, yaitu penegakan hukum atau law of enforcement. Banyak masyarakat berpendapat bahwa sulit untuk memberantas korupsi di Indonesia, karena korupsi sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih lemah akan mempengaruhi kewibawaan dan ketaatan aparat terhadap hukum dan perundang-undangan yang menjadi aturan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Saat ini, pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memerangi korupsi di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah juga telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan sampai saat ini dinilai cukup berhasil menangkap dan membawa koruptor ke persidangan dan dijatuhi sanksi hukum. Demikian video yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai survei citra birokrasi. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.